Marcelino or Egy? Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Susunan starting line-up Indonesia terbaik versinya, Sandy Walsh kagumi keahlian Marcelino Ferdinand. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Sandy Walsh sudah sampai di tahap akhir, hanya menunggu persetujuan DPR RI. Sandy Walsh sendiri sempat bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia 2022. Walau belum bisa diturunkan karena dia belum memiliki KTP. Lewat sesi latihan itu, Sandy Walsh melihat bagaimana kualitas para punggawa timnas Indonesia dan berkenalan dengan pemain yang langganan dipanggil oleh Sintayong. Mulai dari pemain senior hingga pemain muda seperti Marcelino Ferdinand sudah dia ketahui kualitasnya saat di lapangan hijau. Maka dari itu, ketika hadir sebagai bintang tamu dalam YouTube Chandra Markatama, Sandy Walsh bisa membuat starting 11 timnas Indonesia versi dirinya sendiri. Untuk posisi kiper timnas Indonesia tanpa ragu, Sandy Walsh memilih sosok kiper milik Bali United, yakni Nadeo Argawinata. Kemudian untuk formasi di lapangan, Sandy Walsh mengaku akan menggunakan formasi 5-3-2, dengan dia berperan sebagai bek kanan atau fullback timnas Indonesia. Setelah back, dia meracik pemain andalan di lini tengah. Sandy Walsh mempercayakan lini tengah kepada dua pemain naturalisasi, mulai dari Mark Locke sebagai pengatur serangan, serta Stefano Lillipali untuk menjadi juru gedor. Namun Sandy Walsh juga tetap mengakui kualitas pemain muda Marcelino Ferdinand dan dianggap layak untuk berduet dengan Mark Locke dan Stefano Lillipali di lini tengah. Berbeda dengan lini depan, Sandy Walsh justru mempercayakan kepada dua pemain lokal yang berpengalaman di luar negeri, yakni Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani. Bahkan ketika disuruh memilih apakah mau Marcelino Ferdinand atau Egy Maulana Fikri yang berkarir di luar negeri, Sandy pun tetap percaya pada pemain Persebaya itu. Saya bilang ke dia, kamu sudah ada di tim utama, itu tidak mungkin. Saat saya berusia 17 tahun, saya tidak pernah bergabung di tim utama, tapi dia bisa, ungkap Sandy. Marcelino adalah pemain yang berbakat, dia memiliki mental yang bagus dan dia ini orangnya mau belajar. Dia juga memiliki personality yang bagus, ucap Sandy. Saya rasa dia akan punya karir yang bagus kalau dia melakukannya step by step dan dia terus bekerja keras, pungkas Sandy Walsh. Tangan kanan Coach Shin hadir di Bali, bawa misi penting, apa itu? Tangan kanan pelatih timnas Indonesia Sintayong terlihat hadir di Bali. Dia adalah Yo Jae-hoon, mantan kiper Persipura dan Bali United. Pria berkebangsaan Korea Selatan itu terlihat mengunjungi fasilitas training center Bali United di Pantai Purnama Gianyar bersama dengan seleksi The Next Gen B. Ada misi penting yang dibawa oleh Yo Jae-yong saat mengunjungi fasilitas training center di Bali United. Yo Jae-hoon yang bergabung dengan staf kepelatihan skuad Garuda sedang melakukan pemantauan bakat kiper yang ada di Bali. Dia memanfaatkan ajang seleksi pemain Bali United Youth berjuluk The Next Gen Bali ini sebagai sarana untuk mengamati para penjaga gawang potensial yang bisa dipanggil membela timnas. Yo Jae-hoon sendiri telah mengantongi beberapa nama kiper yang hendak diamati secara langsung. Di antaranya ada nama Made Putra Kaichen dan Komang Aryantara yang juga sedang menjalani pertandingan bersama para peserta seleksi lainnya. Namun masih perlu waktu lebih lagi untuk memantau bakat dan kualitas keduanya. Melihat banyaknya kiper muda berbakat yang mengikuti seleksi, dia pun merasa senang. Namun Yo Jae-hoon merasa masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan lagi oleh para penjaga gawang potensial ini. Dia berharap bahwa suatu hari nanti akan ada kiper asal Pulau Dewata yang dapat tampil bersinar bersama timnas Indonesia. Status baru timnas Indonesia setelah resmi gabung EAFF. Kabar PSSI akan bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF dan meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara menjadi perbincangan hangat. Namun andaikan PSSI benar bergabung ke EAFF, apa bisa bersaing? Saat ini EAFF dihuni oleh 10 negara anggota.
Anggota federasi itu akan menjadi 11 negara jika PSSI pada akhirnya benar-benar memutuskan bergabung. Anggota-anggota EAFF cukup banyak yang memiliki peringkat FIFA atau dunia lebih baik ketimbang Indonesia. Hal itu bisa menjadi tantangan untuk PSSI. Berdasarkan peringkat FIFA per Juni 2022, Indonesia bertengger di posisi ke-155. Peringkat itu dalam kategori sepak bola putra. Catatan itu juga membuat Indonesia berada di posisi ke-6 jika bergabung di EAFF. Inilah 5 besar peringkat anggota EAFF di atas Indonesia, yakni Jepang di posisi 24, Korea Selatan di 28, Cina di posisi 78, Korea Utara di 112, dan Hong Kong di 145. Sementara itu ada 5 negara yang peringkat FIFA-nya berada di bawah Indonesia. 5 negara itu yakni Taiwan di peringkat 157, Macau di peringkat 182, Mongolia 184, Guam 205, dan Kepulauan Mariana tidak memiliki peringkat. Situasi tersebut membuat Indonesia berubah status menjadi tim yang tidak diunggulkan, atau yang bisa dikenal dengan tim mediocre. Hal itu tentu berbeda dengan status Indonesia di zona AFF, yang mana Indonesia merupakan tim unggulan yang bersaing dengan Thailand dan juga Vietnam. You can never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.